Bagi Bapak Ibu yang tidak ada uzur syar'i ya, yang bisa menyalakan videonya, silahkan nyalakan videonya. Salah satu bentuk kesungguhan menuntut ilmu. Kemudian juga siapkan alat tulisnya. Kalau ada cemilan, siapkan cemilannya. Langsung saja kita sama-sama simak pemaparan dari guru kita, Ustadz Dr. Haji Adian Husaini. Tafadhol, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Peci saya udah lurus belum? Udah aman, Ustaz? Bagus. Ya, suara saya udah kedengaran ya? Jelas, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian ya, terima kasih atas kesempatan. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim di majelis ilmu, di majelis yang mulia ini. Mungkin saya perkenalkan diri dulu, tadi saya sudah diperkenalkan, tapi itu CV lama itu ya, CV baru apa namanya, saya udah lama, sampai 2010 saya di MUI, di Majelis Tabligh Muhammadiyah itu 2010 terakhir. Sekarang ini ya sehari-hari mimpin program Doktor Pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Silakan yang mau mendalami pendidikan Islam untuk tingkat doktor ya, di UIK Bogor sudah banyak, ada mahasiswa saya yang sudah hampir 300 lulusannya, 286 lulusan untuk doktor pendidikan Islam. Saya punya mahasiswa itu macam-macam ya, ada yang belum lama ini seorang profesor umur 67 tahun ya, sudah nenek-nenek ya, karena dia merasa perlu belajar pendidikan Islam lagi. Meskipun dia sudah profesor di bidang pangan, akhirnya mengambil doktor bidang pendidikan. Dulu saya punya mahasiswi, seorang nenek juga, umur 65 tahun, dia ahli finance, S2 di Amerika, kemudian dia mengambil S2 bidang pendidikan Islam. Nah, salah satu yang pernah kami buka adalah kelas pendidikan keluarga sakinah. Jadi bagaimana mendidik ya orang tua agar bisa mendidik anaknya dengan baik. Ya, karena sekarang ini memang kita tidak dikenalkan, bahkan tidak ada kurikulumnya dalam pendidikan kita dari TK sampai S3. Itu nggak ada kurikulum yang wajib ya sifatnya bagaimana menjadi orang tua yang baik. Pendidikan kita sekarang diarahkan bagaimana menjadi pekerja yang baik. Tapi bagaimana mendidik anak yang baik, bagaimana mendidik istri yang baik, bagaimana menjadi istri solehah, bagaimana menjadi suami yang baik. Nah itu nggak ada kurikulum. Maka mau tidak mau kita harus mencari sendiri. Apa yang ingin saya sampaikan nanti, saya sudah berusaha juga untuk menerapkan ya, pada keluarga saya. Sementara ini saya punya anak 7. Dari yang paling tua umur 28 tahun sampai yang terkecil ya umur 11 tahun. Jadi ada 7 anak yang saya coba bagaimana menerapkan konsep pendidikan ideal dalam Islam agar menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bermanfaat, ya, anak-anak yang bisa bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, ya, bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi negara. Itu ada konsepnya, ada ilmunya. Nah, nanti akan saya coba untuk bagi bersama ya pengalaman maupun konsep-konsep ideal itu seperti apa. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya sebagai orang Islam kita alhamdulillah ya kita ini diberikan konsep ideal tentang pendidikan anak, pendidikan keluarga. Kita juga diberikan bukan hanya konsep, tapi juga model. Jadi ada konsepnya yang bagus, ada modelnya. Jadi kalau kita mau tanya guru terbaik dalam mendidik anak siapa? Ya Rasulullah SAW. Guru terbaik dalam mendidik keluarga ya Rasulullah SAW kan. Itu gurunya terbaik. Kemudian konsep ini juga terbukti dalam sejarah. Telah diterapkan sepanjang sejarah. Dan ketika konsep pendidikan ideal ini diterapkan, itu bisa melahirkan ya, generasi-generasi pemimpin.
generasi yang hebat. Kita pernah punya generasi terhebat, namanya generasi sahabat Nabi. Rasul sebut generasi sahabat ini adalah khairun nas, qarni. Baik-baik manusia itu zaman. Ya, sebaik-baik manusia, khairun nas. Ya, kenapa sahabat Nabi disebut sebaik-baik manusia? Kalau secara fisik, secara anatomis, fisiologis sama dengan kita. Nggak beda. Sahabat Nabi itu susunan tulang belulangnya sama dengan kita. Ya, otaknya juga sama dengan kita. Sel-sel darahnya ya sama dengan kita. Mereka secara fisik sama dengan kita. Kenapa mereka menjadi generasi yang hebat, generasi terbaik? Karena pendidikannya. Nah, ini nanti yang perlu ya, kita pelajari ya, bagaimana konsep pendidikan itu ya, telah terbukti ya, melahirkan generasi yang gemilang. Yang kedua, Bapak sekalian ya, Rasulullah SAW itu memberikan panduan yang sangat jelas. Misalnya sebagai contoh, ya, beliau bersabda, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawwidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisani. Ya, mungkin saya lebih enak kalau pakai slide aja biar nanti nggak kemana-mana ya. Siap, Ustaz. Sebetulnya saya pernah tulis satu buku kecil ya, judulnya ini Giat Menjadi Guru Keluarga. Karena nanti yang sangat penting bagi orang tua itu, ini sebetulnya materi training untuk sekitar 4 sampai 6 jam lah, bagaimana menjadi guru keluarga. Tapi bisa juga panjang, bisa ada program ya, kuliah selama setahun untuk menjadi guru keluarga. Ya. Ada juga buku yang sudah saya tulis, judulnya Pendidikan Islam Mewujudkan Generasi Gemilang Menuju Negara Daya 2045. Jadi saya pernah menyampaikan di Badan Pengkajian MPR, kita punya konsep pendidikan nasional ya, sesuai dengan konstitusi, yang kalau itu diterapkan dengan benar, maka insya Allah kita akan melahirkan generasi yang gemilang. Generasi gemilang inilah yang akan ya, membawa Indonesia menjadi negara hebat. Jadi kalau kita mau Indonesia hebat, gitu ya, dari mana dulu? Ya lahirkan generasi yang hebat. Ya, bukan hanya gitu ya menunggu datangnya seorang pemimpin hebat, itu nggak bisa. Ya, karena perubahan satu bangsa menjadi hebat itu juga ditandai dengan lahirnya satu generasi. Itu yang terjadi juga di Jepang kah, Korea kah, di mana itu selalu begitu. Mereka menyiapkan satu generasi baru yang tangguh. Nah, itu ada konsepnya. Ya, tadi saya sebut Rasulullah sudah mengingatkan pada kita bahwa ya setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah ini sudah mengenal Tuhannya di alam arwah. Ya, kita semua pernah berjanji, alastu birabbikum qalu bala syahid. Jadi anak sudah lahir dalam keadaan fitrah. Maka nanti sebetulnya pendidikan itu harus menguatkan fitrah itu, yaitu menguatkan akidahnya, menguatkan tauhidnya, menguatkan akhlaknya. Karena kalau manusia itu enggak bertauhid dan enggak berakhlakul karimah, dia enggak sesuai dengan fitrah. Yang terjadi adalah kekacauan. Kekacauan dirinya, dia enggak akan bahagia, hidupnya enggak akan tenang. Allah akan menjamin, fala wa man tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku, ya fala khaufun 'alaihim, mereka tidak akan ya punya rasa takut, wa lahum yahzanun, dan mereka enggak akan berduka. Itu orang bahagia. Jadi orang yang enggak takut masa depan, ya, enggak resah, enggak khawatir dengan masa depannya, tapi juga enggak berduka atas apa yang sudah berlalu. Intinya orang hidup itu kan sedih karena dua hal. Sedih terhadap apa yang sudah terjadi, ya, meratapi apa yang sudah terjadi. Yang kedua, takut dengan apa yang akan terjadi. Nah, orang yang bahagia, yang sesuai dengan fitrahnya hidupnya, maka dia akan menjadi orang yang menguatkan tadi. Pendidikan itu harus menguatkan dia menjadi orang yang sesuai dengan fitrah. Yang nanti dia akan menjadi orang yang bahagia.
Tetapi fa'abawahu kata Rasulullah, kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka kan kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan sampai kita al-maghdub, al-yahud, al-dhalin, an-nasara kata Rasulullah. Jadi kalau kita nggak kuatkan fitrah kita, ya, maka kita akan bisa terseret. Nah di sini hadis ini menunjukkan pentingnya pendidikan orang tua sebenarnya. Karena yang menentukan anaknya jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi, atau anaknya jadi kapitalis, anaknya jadi sekuler, gitu ya, jadi ateis, itu abawahu itu, kedua orang tuanya. Di sini artinya anak-anak itu ya tergantung kedua orang tuanya pendidikannya. Rasulullah mengingatkan bahwa anak itu punya hak ya atas orang tuanya. Begitu juga orang tua punya hak atas anaknya. Hak orang tua atas anaknya dia wajib ditaati. Tapi hak anak atas orang tuanya, kata Rasulullah ada 3. Pertama, ya, ayufsina ismahu, ya, agar anak itu mendapatkan nama yang baik. Wa yufsina maudi'ahu, anak itu mendapatkan tempat tinggal yang baik. Dan yang ketiga, wa yufsina adabahu, anak itu mendapatkan pendidikan yang baik. Pendidikan di situ adalah penanaman, ya, nanti proses penanaman akhlak karimah atau adab. Jadi itu orang tua justru. Jadi orang tuanya nggak ngerti cara mendidik, ya anaknya salah didik. Jadi ini hadis ini menunjukkan pentingnya pendidikan orang tua. Jadi nanti jangan sampai orang tua itu merasa kalau dia sudah selesai kuliah, sudah selesai pendidikan. Tadi kan kalau dibaca CV saya, ini suka sekali nih kesalahan dalam pendidikan itu ya, salah menyamakan antara sekolah dengan pendidikan. Di masa Nabi nggak ada sekolah. Apa di masa Nabi nggak ada pendidikan? Yang diwajibkan Rasul itu mencari ilmu. Thalabul ilmi fardhu. Ya, apa ilmu yang wajib dicari? Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Nah, maka nggak ada kewajiban sekolah sebetulnya, nggak ada kewajiban kuliah, gitu ya. Nggak. Yang wajib cari ilmu. Artinya apa? Kalau di sekolah anak itu tidak mendapatkan ilmu yang diwajibkan, berarti salah dia sekolahnya. Ya, kalau di pesantren dia nggak dapat ilmu yang diwajibkan, maka dia salah pesantren. Ya, jadi nanti yang diwajibkan cari ilmu, makanya salah satu kewajiban orang tua paham tentang konsep ilmu dalam Islam. Mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah, ya. Bagaimana manusia bisa meraih ilmu, ya, dengan panca indera, dengan akal, dengan khobar sodik, dengan wahyu, itu harus dipahami ya, tentang bagaimana orang tua paham anaknya itu wajib apa sih nyari ilmu, ilmu apa, ilmu yang diwajibkan supaya dia menjadi orang baik. Ini pertama, jadi pentingnya punya makna. Nah, kita sekarang hidup di dalam zaman yang didominasi oleh kaum Yahudi. Jadi kalau Rasulullah mengingatkan fa'abawahu yuhawidani, kedua orang tuanya yang menjadikan anaknya itu Yahudi. Ingat, maka dalam Al-Quran sifat-sifat Yahudi itu dijelaskan dengan sangat rinci. Ya. Bangsa Yahudi itu bangsa yang sekarang ini jumlahnya nggak sampai 15 juta seluruh dunia. Yang tinggal di Israel itu sekitar 6 juta, sama dengan di Amerika. Selebihnya tersebar. Tapi meskipun bangsa Yahudi ini bangsa kecil, tapi bangsa ini memimpin dunia sekarang ini. Ya, yang dikatakan misalnya oleh Profesor Kevin McDonald. Ini profesor di Amerika, menulis buku The Culture of Critique. Jadi isi buku ini, Profesor Kevin ini membongkar sejarah Yahudi dan perilaku Yahudi di Amerika dan Eropa. Ini untuk mengingatkan saja, nanti kalau anak-anak kita ya, dididik jangan sampai masuk al-maghdub gitu. Al-maghdub ini adalah golongan gitu ya, yang sudah tahu kebenaran, sudah menerima kebenaran, tapi kemudian kebenaran itu dicampakkan. Bahkan kebenaran itu dirusak. Nah, jangan sampai ya kita, anak-anak kita mengikuti jejaknya Yahudi, jejak menjadi orang yang merusak kebenaran. Melalui bukunya ini, Profesor Kevin menjelaskan tentang gerakan intelektual abad 20, ya, hampir semuanya
ya, largely established and led by Jews. Hampir semua gerakan intelektual abad 20 itu dipimpin dan didirikan dan dipimpin oleh orang Yahudi. Dan itulah yang dia bilang have changed European societies in fundamental ways and destroyed the confidence of Western men. Kaum Yahudi ini telah menghancurkan ya the confidence of Western men. Rasa percaya diri orang-orang Barat. Kenapa ini penting ya? Karena nanti ingat ya bahwa pendidikan kita ini kita hidup sekarang di zaman modern. Gitu. Kalau kita nggak hati-hati, anak-anak nanti bisa ngikutin ini. Ya, kurikulumnya, misalnya ini kan Jean-Paul Sartre, filosof Prancis, yang mengatakan ya, even if God existed, it will still necessary to reject him. Since the idea of God negates our freedom. Jadi kata dia, bahkan andaikan Tuhan pun ada, maka harus kita tolak. Sebab ide tentang Tuhan itu membunuh kebebasan kita. Jadi selalu freedom dilawankan dengan agama. Nah, ini sekarang yang terjadi. Ya, banyak orang nggak mau diatur agama, dia mau ikut bebas, ya, mengatur dirinya sendiri. Dia bikin pendidikan sesuai dengan kemauannya sendiri. Ya. Nggak mau diatur oleh Allah, Rasulnya nggak. Nah, begitu juga di kurikulum kita ya. Di kurikulum kita itu cukup banyak ya, misalnya yang sering saya contohkan adalah teori asal-usul manusia, bahwa manusia Indonesia itu berasal dari hominid, ya sebangsa kera. Itu tidak betul, ya itu tidak ilmiah teori. Kemudian misalnya teori tentang kebutuhan manusia, ya. Manusia itu kebutuhannya ada 3, primer, sekunder, tersier. Kebutuhan primer itu hanya sandang, papan, pangan. Itu tidak menyentuh kebutuhan jiwa. Padahal kebutuhan jiwa manusia itu adalah ilmu. Jiwa manusia itu butuh ilmu, jiwa manusia itu butuh berzikir. Allah berzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi kalau orang nggak berzikir, pasti dia nggak bahagia. Nah itu nggak masuk kebutuhan primer, harusnya masuk. Ya, karena kebutuhan jiwa itu penting, manusia itu jiwa dan raga. Itu ya teori-teori yang sampai sekarang masih diajarkan di sekolah-sekolah. Nah, jadi ini adalah satu buku ya, Tragedy and Hope. Buku ini yang menulis Profesor Carol Quigley. Ini penasihatnya Presiden Bill Clinton dulu. Dia buku ini menggambarkan pendidikan global anak-anak ya. Jadi bangsa Barat dia bilang itu telah meraih berbagai kemajuan ya, bahwa orang-orang Barat ini sudah betul-betul meraih kemajuan ya. Bahkan dia bilang begini, we may in the near future know how to postpone senility and death. Jadi mungkin dalam waktu dekat katanya kami tahu bagaimana caranya menunda kepikunan dan kematian. Padahal berikutnya sang profesor ini mengatakan, tetapi gitu ya, kami ini udah sangat maju nih bangsa Barat nih. Sains, teknologi, dan lain-lain, kesehatan, ekonomi. Tapi satu hal yang kami betul-betul tidak tahu. Some things we clearly do not yet know. Kami benar-benar nggak ngerti. Apa itu yang kami nggak ngerti katanya? Including the most important of all, which is how to bring up children, to form them into mature, responsible adult. Jadi kami ini nggak ngerti bagaimana mendidik anak-anak kami menjadi orang tua yang matang dan bertanggung jawab. Jadi kenapa begitu? Karena memang pendidikan kita dipaksa mengikuti model Barat. Bahwa pendidikan itu adalah tempat untuk melatih calon tenaga kerja. Kalau kita bikin jurusan, prodi gitu ya, itu ditanya, nanti lulusannya kerjanya di mana? Kalau kita bilang lulusannya jadi orang soleh, orang baik, itu nggak ada. Nggak ada sarjana istri solehah, itu belum ada. Saya sudah mengusulkan ke Kementerian Agama. Waktu seminar di Kementerian Agama dan Menteri Agama juga saya sampaikan, mohonlah dibuat ya satu prodi sarjana istri soleh. Ya, jadi ada sarjana suami baik, SSB, gelarnya gitu. Ya, sarjana istri solehah, ya SIS. Jadi kalau ikatan sarjana istri solehah, jadinya apa? Ya, ikatan sarjana istri solehah. Jadi apa itu?
Nggak ada itu, ya pendidikannya nggak ada. Ini padahal ini yang sangat penting nanti menentukan. Apalagi kita masuk disrupsi sekarang ini. Saya kemarin sore saya ngisi kuliah juga gitu, saya sampaikan sekarang ini ide yang saya sampaikan di mana-mana itu ada 2 institusi pendidikan yang sangat penting sekarang ini, sangat strategis untuk melakukan kaderisasi calon pemimpin umat. 1 namanya keluarga, ya 2 masjid. Nah, setelah itu nanti baru pesantren. Keluarga itu nomor 1 karena di era disrupsi di mana internet of things, semua serba internet sekarang ini, maka sebetulnya informasi itu sudah melimpah ruah di internet. Ya, yang diperlukan sekarang ini untuk anak itu sukses. Itu pertama ini, critical thinking. Dia mampu berpikir multidimensi. Nggak hanya 1 dimensi saja. Nah, ini nanti yang melahirkan konsep kampus merdeka. Kalau di barat namanya Polymath University. Ya. 1 prodi nggak seperti dulu lagi, sudah lintas disiplin. Sekarang ini tantangan pemikiran sudah sangat kompleks. Yang kedua, creativity. Nah, ini hati-hati nih kita yang punya sekolah, pesantren. Kalau anak tertekan, dia nggak muncul kreativitas. Kreativitas itu akan muncul dari alam yang kebebasan berpikir. Yang ketiga, communication. Ini harus jadi perhatian kita. Kemudian yang keempat, collaboration. Nah, jadi yang punya anak ya, hati-hati yang keempat ini, karena ini yang sangat nanti ditunggu. Ya, anak-anak harus, ya bidangnya apa saja terserah, tapi kemampuan 4 hal ini yang menjadi kunci sukses. Critical thinking, creativity, communication, collaboration. Ini yang tadi saya contohkan ya, tentang tantangan ya, anak-anak diajari manusia bukan dari kera katanya, sebangsa kera. Ini nenek moyangnya, ya, dulu katanya begini-begini, ya nggak pakai baju, dan mulutnya monyong, ya. Nah ini sebenarnya nggak ada teori ilmiah. Jadi Bapak Ibu sekalian, teori manusia purba ini sebetulnya teori rekaan. Ya. Artinya nggak ada kepastian seperti begini. Kita ini Bani Adam, jarak kita dengan Nabi Adam itu diperkirakan ya sekitar 7.000 tahun. Jadi bukan ratusan tahun, jutaan tahun yang lalu. Enggak. Nabi Adam, kita ini Bani Adam. Jadi kalau bicara fosil segala macam, kita nggak tahu ini apa, ini makhluk apa. Dan nggak penting sebenarnya tahu. Yang penting itu kita Bani Adam. Karena Bani Adam mendapatkan amanah risalah. Ya, dan nanti kalau dia Bani Adam, selama dia bukan manusia, ya sudah nggak ada kewajiban lagi. Ya, teori kebutuhan, nanti saya sampaikan. Teori negara maju misalnya. Ini kan anak-anak di sekolah-sekolah diajari negara maju itu apa sih? Negara yang tingkat penduduk rendah, dan seterusnya. Padahal kalau dalam Al-Quran, negara maju itu negara takwa. Yang disebut negara itu maju. Kalau kita mau negara kita maju, apa indikator terpenting? Indeks ketakwaannya meningkat atau tidak? Itu maju namanya. Misalnya gini ya, gubernur ini sukses. Apa ukuran sukses? Jadi kalau kita ditanya, kenapa Anda dukung gubernur ini? Oh dia bagus kok. Bagusnya apa? Nah, kalau dalam Islam, harusnya yang diukur pertama itu ketakwaan penduduknya naik nggak? Gimana cara mengukurnya? Ya, indeks saja gampang. Misalnya, waktu dia naik jadi gubernur, tes berapa persen yang sholat subuh berjamaah. Ya, nanti setahun lagi ada kenaikan enggak? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ada kenaikan enggak? Tes kejujuran. Ya, misalnya sekarang negara paling jujur di dunia itu Finlandia. Hasil tesnya gimana caranya? Ada 12 dompet, dikasih barang berharga, dikasih alamat pemiliknya. Ditaruh di tempat-tempat umum. Kira-kira kembali nggak tes kejujuran, kan? Ternyata di Finlandia yang kembali 11. Nah, kita bisa cek di Indonesia. Taruh dompet, 12 dompet, isi uang 1 juta, kasih alamat,
ya taruh di terminal, taruh di mana gitu ya, di stasiun. Nah, kira-kira berapa yang balik? Nah, itu indeks kejujuran, ada teksnya, ya. Tingkat kebersihan, nah itu ada ketakwaan situ ya, akhlak. Jadi kriteria negara maju itu di situ. Kalau ini materialisme, ya, tentang kekayaan boleh, kita tidak melarang, bahkan itu bagus ya, karena Islam itu agama yang adil ya, kemajuan materi dan non materi itu harus selaras. Teori tentang kedewasaan ini luar biasa nih Bapak Ibu sekalian ya, ini penting sekali. Sekarang ya misalnya ada yang kasus ramai kemarin yang penganiayaan anak seorang petinggi ormas itu kan dianiaya oleh anak jabat pajak ya waktu itu. Ya, si perempuannya akhirnya kan ditetapkan juga sebagai pelaku kejahatan oleh polisi. Umurnya 15 tahun tuh. Tapi karena dia dibilang masih anak-anak. Nah, ini sebetulnya kalau dalam Islam itu udah bukan anak-anak. Ya udah dewasa itu, pacarannya udah gonta-ganti. Ya kadang-kadang udah pacaran, udah kumpul kebo, ya udah hamil. Tapi dalam konsep pendidikan kita itu masih ditetapkan sebagai anak-anak. Ngeri sebenarnya itu, ya. Di Jawa Timur tuh data dari Pengadilan Tinggi Agama yang meminta dispensasi nikah itu udah di atas 15.000 tahun 2002. Jadi kebanyakan 80% itu sudah hamil duluan. Sedangkan di Undang-Undang Perkawinan sekarang dinaikkan perempuan untuk bisa nikah sekarang harus minimal 19 tahun umur. Gitu. Kalau di bawah 19 tahun itu enggak belum boleh menikah kecuali dengan penetapan pengadilan gitu. Padahal sebetulnya kan 15 tahun kalau lihat yang si AG itu ya udah matang, itu pacaran udah canggih ya. Udah gonta-ganti pacar, itu kan sudah dewasa. Dibilang masih anak-anak. Oh dia hamil beneran itu bukan hamil anak-anak. Yang hamil itu umur 17 tahun itu juga hamilnya hamil bayi beneran. Bukan hamil anak-anak, itu udah dewasa dia. Nah ini kenapa? Karena konsepnya. Nah, maksudnya gimana? Sebagai orang tua, ya, kita nggak boleh nanti mendidik anak ya tidak dewasa pada saatnya dia harus dewasa. Rasulullah SAW itu memberi batas dewasa itu umur 15 tahun memang. Beliau tidak mengizinkan sahabat Abdullah bin Umar ya untuk perang Uhud karena di bawah 15 tahun. Maka nanti umur 15 tahun itu batas akhir anak-anak. Ya, jadi kalau sudah lulus SMP ya 14,5 tahun kalau samsiah sudah dewasa, dia sudah mukallaf. Dia sudah harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nanti imbasnya pada pendidikan nih. Kalau mendidik anak ya harus didewasakan. Gimana cara mendewasakan anak? Anak harus dilatih bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri. Dilatih mengambil keputusan. Job orang dewasa, orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Itu dia dewasa. Ya, jadi makanya pendidikan SMA itu sebenarnya pendidikan dewasa sebenarnya. Makanya namanya kan sekolah menengah atas. Ini kan kita nggak cocok namanya sekolah dasar, ya kan SD. Setelah itu kan harusnya sekolah bukan dasar. Kok setelah sekolah dasar sekolah menengah pertama? Harusnya setelah sekolah menengah pertama kan sekolah menengah kedua. Kenapa setelah sekolah menengah pertama kok masuk sekolah menengah atas? Sekolah menengah atas itu sudah dewasa. Kita sampai sekarang ya kurikulum Cambridge itu kalau anak umur 14 tahun sudah boleh kuliah. Dia cukup ambil ujian O-level, ya lulus, biasa kuliah. Nggak ditanya SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA di mana. Ya, itu simple kalau sistem Cambridge. Dulu Ki Hajar Dewantara juga begitu buat taman siswa, batas dewasa itu ya 16 tahun. Yang disebut taman dewasa menurut Ki Hajar Dewantara itu 14 sampai 16. Ya gitu, ini soal kedewasaan nih. Hati-hati nanti jangan sampai orang tua ngikuti tren ini. Ya, ini nggak benar. Ya, akhirnya anak ya sudah masuk perguruan tinggi nggak dewasa juga. Dia tidak berani bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Ya, karena memang nggak disiapkan menjadi orang dewasa. Itu ya, jadi
Nah, kita ini udah punya model bagus, bagus sekali kalau mau jadi anak itu hebat. Tadi saya bilang kan modelnya apa? Sebetulnya ini modelnya sudah dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Simpel sekali, model pendidikan ideal. Cuma 2 kata saja, ya. Ta'adabu, tsumma ta'allam. Ya, beradablah kamu, kemudian berilmu. Udah gitu. Beradab, berilmu. Nah, gitu. Ya. Nah, kenapa beradab punya berilmu? Karena ilmu membutuhkan landasan adab. Meskipun untuk beradab perlu ilmu, ya kan? Tapi ilmu yang sudah berpadu dengan rasa periksa, namanya hikmah. Jadi bukan sekedar tahu ya, tapi dia ilmu itu sudah menyatu dalam dirinya dan mendorong dia untuk melakukan satu tindakan yang produktif, yang bermanfaat. Itu namanya hikmah. Ya, jadi bukan berhenti pada ilmu saja. Nah, sekarang beradab kemudian berilmu. Nah itu kata Umar bin Khattab. Ya. Beradab artinya berakhlak mulia. Jadi kalau anak mencontoh gampang aja ya. Nanti ini hampir semua para ulama kita mengatakan ya porsinya adab itu 2/3. Ya, kadal adab ya kuno thulutsaini. Jadi kalau ajaran Islam itu dikelompokkan 2 menjadi adab dan ilmu, adab itu 2/3-nya. 1/3-nya ilmu. Nanti pendidikan kita penguatannya yang paling susah di adab. Ya, ini hati-hati nih nanti. Ya kita ini juga Ali bin Abi Thalib mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro, artinya adibu wa alimun. Maka para ulama kita nulis banyak kitab adab. Ya. Nah gitu ya. Jadi adab ini akhlak mulia. Adab. Kalau akhlak ada akhlak mulia, ada akhlak tercela. Gimana cara menanamkan adab pada anak-anak gitu ya. Nah ini surat Luqman ya ayat 12 sampai 19. Itu kuncinya. 1 ayat 13 didik anak adab pada Allah. Sopan santun pada Allah. Apa itu? Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Ya, wahai anakku, ya jangan menyekutukan Allah karena syirik itu kezaliman yang besar. Ya. Jadi berat ya kalau anak ya nggak dikuatkan akidahnya zaman sekarang. Kenapa nanti? Kalau akidahnya rusak, seluruh amalnya nggak diterima. Sebanyak apapun amal yang dia lakukan, kalau dia sudah musyrik, ya, dia menyekutukan Allah, itu dosanya nggak diampuni dan amal perbuatannya sia-sia. Maka tugas terpenting, kewajiban terpenting kita setelah kita menjadi Muslim adalah menjaga Islam kita jangan sampai rusak. Karena Islam itu bisa rusak, bisa batal, sama kayak sholat, kayak wudhu gitu ya. Kapan Islam itu batal atau rusak? Ya ketika dia sudah murtad, ketika dia sudah melawan Allah seperti iblis. Jadi itu pertama ada pada Allah. Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la dzulmun adzim. Ada pada Allah nggak akan bisa ya dilaksanakan kalau dia nggak beradab pada Rasul. Karena cara beradab kepada Allah, cara ibadah pada Allah itu dicontohkan oleh Rasul. Dan kita nggak bisa beradab pada Rasul, menempatkan beliau sebagai uswatun hasanah, kalau kita nggak beradab pada sahabat Nabi. Karena kita menerima Al-Quran, Sunnah itu dari sahabat Nabi. Ya, kita nggak bisa beradab pada sahabat Nabi kalau nggak beradab pada para ulama. Makanya penting di situ anak-anak kenal dengan para ulama kita. Jangan sampai nggak kenal siapa Imam Al-Ghazali, siapa Ibnu Taimiyah, ya siapa Imam Syafi'i, ya siapa Imam Hambali, ya. Wah itu sayang banget anak kalau nggak kenal itu. Dia nggak bisa beradab kepada ulama. Ya, kemudian yang ke-14, 15 ya surat Luqman itu adab kepada orang tua. Ya, jadi Islam itu indah. Bahkan meskipun orang tuanya bukan Muslim, maka anak wajib tetap berbakti pada orang tuanya. Ayat 16, ya, kesadaran akan akhirat. Perlu ditanamkan betul kesadaran akan akhirat. Ayat 17-nya, nah ini ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabat inna dzalika min azmi. Jadi kalau kita ngikuti konsep Al-Qur'an ya Bapak Ibu sekalian, maka mendidik anak itu harus menyiapkan anak menjadi pejuang. Aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabat inna dzalika min azmi.
menjadi dai, ya, menjadi ustadz, menjadi guru. Kenapa itu diprioritaskan? Karena itulah tempat untuk orang tua mendapatkan amal jariah. Jadi kalau kita didik nih anak kita menjadi guru ngaji, gitu ya, jadi guru sholat, kemudian dia ngajarkan sholat ya pada muridnya, maka setiap ilmu yang kemudian diajarkan terus itu pahalanya ngalir ke orang tuanya, meskipun orang tuanya sudah meninggal. Ya, jadi anak saya, santri saya itu semua saya suruh jadi guru. Ya, anak saya lulusan IPB, lulusan UNS, lulusan UI, semua saya suruh jadi guru. Ada guru bahasa Arab, ada yang guru tafsir, ada yang guru Quran, ada guru gambar, ya. Jadi guru supaya ilmu itu kalau bermanfaat ya berkah. Ya, tapi jangan jadi guru bayaran, bukan begitu. Guru ini pejuang. Ya, itu guru pejuang itu tadi itu ya, kalau orang jadi guru ya, tapi dia nggak mau ngajar kalau nggak dikasih uang, salah dia. Karena mengajarkan ilmu itu wajib. Ya, jadi kalau anak saya itu saya latih jadi guru sejak SMP. Rata-rata nomor 1, 2 itu di Gontor. Mulai nomor 3 itu sudah mengajar SMA, SMP lah. Nah, dia 15 tahun sudah kuliah. Apa namanya? Ada sekarang anak saya nomor 6 itu dari 11 tahun dia udah ngajar. Karena dia ikut taekwondo gitu ya. Maka dia harus ngajar taekwondo. Apa yang bisa diajarkan? Itu kita latih. Kenapa? Karena anak kalau dia mengajar, dia bertanggung jawab latih ini. Jadi dia akan cepat mandiri. Kenapa? Karena kita serahi tanggung jawab. Jadi gampang sebetulnya. Saya baru menyadari belakangan ya. Mengapa dulu waktu saya di kampung ya, saya kecil itu kan saya sekolah itu sebentar, SD itu pagi, paling jam 10, 11 sudah pulang. Setelah itu saya kayak pulang itu. Saya ke kali, saya nyari ikan, ya, berenang, kemudian saya bikin jala sendiri. Ya. Setelah itu kalau hari Minggu libur ya saya ikut ibu saya ke pasar ya, belanja ke Solo, Surabaya. Di rumah kami ada jualan minyak tanah, itu juga kami jualan. Jadi dulu anak-anak zaman saya itu terlibat dalam urusan kehidupan sehari-hari. Sejak kami kecil, ya, bapak saya itu guru SD. Saya kadang kalau hari Ahad ya main ke tempat SD bapak saya, SD negeri. Ya, di situ ada banyak buku saya baca. Jadi saya merasakan itu, oh iya ya, sekarang banyak anak-anak nggak dewasa. Kenapa? Karena dia dididik di akuarium. Ya, dia dididik dijauhkan dari masalah-masalah kehidupan. Akhirnya dia banyak berlatih ya, menjawab soal-soal ujian yang nggak ada dalam kehidupan soal itu. Ya, tapi dia nggak menjawab soal-soal kehidupan. Maka dia nanti lambat dewasanya, lambat matang. Bahkan kadang sudah lulus S1 pun belum siap untuk terjun ke masyarakat. Kenapa? Karena memang nggak disiapkan. Dia disiapkan jadi buruh. Ya. Ki Hajar Dewantoro itu 1922 sudah mengkritik model pendidikan sekolah yang dibawa oleh Belanda ini. Kata Ki Hajar, sekolah-sekolah yang dibawa oleh orang Barat ini akan mendidik hanya fisik dan akal anak-anak kita. Mereka hanya akan diberi ijazah yang memungkinkan mereka menjadi guru. Makanya Ki Hajar Dewantoro mendirikan taman, bukan sekolah. Taman siswa. Kenapa taman? Karena dalam tradisi Yunani dulu, gitu ya, di tradisi Islam, taman itu raudhah, sesuatu yang menyenangkan. Jadi harusnya pendidikan itu menyenangkan. Karena ilmu itu seperti makanan sebetulnya. Orang itu harusnya bahagia menerima ilmu. Ya. Sekarang ini kan kadang-kadang jarang ya, orang kalau anak sekolah yang paling seneng kalau dikatakan gurunya libur, oh, itu seneng Pak. Dia harusnya sedih gitu, waduh nggak dapat ilmu. Gitu. Karena itu ilmu itu lezat. Makanya Ki Hajar Dewantoro itu mencontohkan membuat taman siswa kan gitu. Kanak-kanak namanya taman indria, gitu kan. Nanti SD taman muda, SMP taman dewasa, SMA namanya taman pamo. Jadi dulu ya, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian ya, di zaman Belanda dulu, itu orang Belanda juga sama.
Kenapa Belanda dulu banyak dicontoh pendidikannya? Karena Belanda punya pendidikan yang hebat. Apa yang mereka baikin dulu? Gurunya. Ya, itu ada tokoh pendidikan Belanda namanya Dr. Nieuwenhuis. Itu dikutip oleh Muhammad Natsir, ya, Pak Natsir. Dr. Nieuwenhuis itu mengatakan begini, kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh sekelompok guru yang ikhlas berbuat untuk bangsa. Guru itu sebetulnya orang tua itu. Ya, yang paling penting pertama menjadi guru itu orang tua. Ya, saya sekarang menggunakan gagasan menjadikan keluarga sebagai universitas, the real university. Ya, mengapa keluarga itu the real university? Karena pendidikan dalam Islam sebetulnya adalah yang terpenting inculcation of values. Dalam bahasa Belanda dulu, Bapak Ibu sekalian, itu ada dua istilah yang dipakai. Namanya opvoeding dan onderwijs. Opvoeding itu pendidikan. Maksudnya penanaman nilai. Jadi kalau sekarang orang bilang pendidikan karakter, pendidikan akhlak, itu kalau bahasa Belanda opvoeding. Kalau pengajaran, ya transfer of knowledge, ya seperti kita sekarang ini, itu namanya pengajaran, itu onderwijs. Dulu namanya menteri kita bukan menteri pendidikan, menteri pengajaran. Karena menteri nggak dibebani untuk mengubah perilaku. Nah, kalau pendidikan itu mengubah perilaku. Itu sebetulnya tanggung jawab orang tua. Ya, konsep pendidikan akhlak, karakter, adab itu adalah tanggung jawab orang tua. Dan pendidikan adab atau akhlak ini itu baru bisa terlaksana kalau syaratnya 5. Ya, 1, akhlak itu harus dicontohkan. 2, harus dibiasakan. 3, dimotivasikan. 4, ditegakkan aturan. Dan 5, didoakan. Jadi kalau kita mau anak jujur, gimana caranya? Contohkan. 2, biasakan. 3, kasih motivasi terus-menerus. 4, tegakkan aturan. 5, doakan. Gitu. Jadi kalau sekarang pengen anaknya cinta ilmu, seneng ilmu, ya kasih tahu, kasih contoh sama orang tuanya. Kalau gurunya kerjaannya ngomong sertifikasi, terus dia nggak pernah ngomongin ilmu, nggak cinta buku, ya susah muridnya cinta ilmu. Ya, kalau mau tahu gimana sih anak itu cinta ilmu, itu ada di Gurindam 12 pasal 5. Raja Ali Haji bagus salah satu petikan Gurindam ini. Ya. Beliau mengatakan di antara tanda orang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Jadi kalau mau tahu anak ini pintar apa enggak gitu ya. Nah, dia senang bertanya enggak? Nah, kalau anak itu senang bertanya, dia berpikir. Nah, itu ciri orang berilmu, ya. Di antara tanda orang berilmu, bertanya dan belajar tiada racun. Nah, kembali ke tadi ya, tema kita itu tentang bagaimana mendidik anak soleh gitu. Karena kalau rugi, ada santri saya kemarin mau keluar SMA gitu ya, datang ke saya gitu konsultasi, baiknya gimana? Saya tanya, kamu orang tuanya kaya nggak? Ya cukup lah gitu ya misalnya. Terus kamu dituntut kerja nggak? Enggak. Saya bilang, udah kamu cari ilmu. Ngapain kamu? Kamu cari ilmu yang benar, ikhlas, kemudian amalkan ilmu itu dan ajarkan. Ya, Ibu sekalian, doa yang diajarkan Rasulullah itu kan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ilmu nafi kita dapat. Ilmu nafi itu apa? Ilmu yang bermanfaat itu 2 cirinya. 1, ilmu itu diamalkan, 2, ilmu itu diajarkan. Jadi kalau ilmu itu nggak diamalkan, nggak diajarkan, dia nggak manfaat. Sebanyak apapun ilmu. Ya. Ini makanya beruntung ya kalau kita jadi orang tua, anak kita jadi dai. Anak saya itu saya bilangin, kamu kalau mau ke Papua, saya dukung. Dakwah sana gitu. Ya, ajak istri ke sana, dakwah di sana. Kenapa? Pahalanya ngalir ke saya. Kan gitu. Saya yang biayai dia waktu di pondok, ya. Jadi orang tua kadang-kadang ini keliru ya. Mengharap anaknya itu sukses di dunia, ya kan? Tapi belum tentu anak itu nanti akan berbakti pada orang tua. Banyak sekali kasus yang sekarang terjadi ya. Antum lihat di YouTube tuh ada dokter yang nyesel. Ya, mungkin Anda saya cek.
Ya. Nih, judulnya. Apa judulnya, Ustaz? Dokter di Bandung menyesal. Masukkan entry. Dokter di Bandung menyesal ya. Ini. Saya dokter di salah satu universitas. Saya dibesarkan sekolah. Oke. Setiap anak lahir harus sekecil untuk membiayai kuliah. Satu atau dua. Mau coba ditampilkan, Ustaz? Coba bisa? Coba di... Selesai kok ini. Dengerin sebentar. Saya sendiri setelah peristiwa tragis saya telepon bahwa ibu tidak bisa pulang dengan alasan ada beberapa meeting yang tidak bisa ditunda. Ketua sedang ujian, sehingga mustahil juga pulang karena resiko tidak lulus ujian. Yang ketiga, baru saja diterima bekerja di sebuah perusahaan IT ternama. Tidak mungkin karyawan baru meninggal pekerjaan karena alasan keluarga. Terus keluarga dirawat di rumah sakit. Karena itu akibat dari saya. Ini sebetulnya problem umum ya, nanti dilihat. Jadi banyak sekali di Malaysia saya jumpai beberapa kasus umum ini ya. Jadi ketika orang tuanya berharap anaknya sukses gitu ya, ternyata setelah dia sibuk segala macam ya sudah, orang tuanya kan ditinggal, ya kan. Akhirnya yang terjadi ya ketika ibunya meninggal sampai nggak ada satupun yang bisa hadir lah. Sakit pun nggak mau datang ya, karena sibuk. Nah, akhirnya orang tua ini menyesal dokter tadi itu. Jadi sebetulnya ini bukan nggak mesti kalau orang itu kuliah ke luar negeri mesti seperti itu, tapi memang tantangannya berat. Di zaman sekarang ini ya, di era materialisme, kapitalisme dan sekularisme ini kan nilai sukses itu bukan akhlak yang terpenting. Orang dianggap sukses ini kan karena materi, karena populer. Kan Tuhannya orang modern ini 4. 1 namanya wealth, ya, kekayaan. 2 power, kekuasaan. 3 beauty, kecantikan. 4 popularity. 3 itu yang sekarang dianggap ya sebagai puncak kesuksesan. Dan nanti itulah yang kita hadapi tantangan. Nah, kita sebenarnya kembali tadi kan, mendidik anak jadi orang soleh itu ya kuncinya 1 saya dia disiplin. Karena nanti kuncinya orang tua itu terhadap anak menjadi guru bagi anaknya itu artinya menjadi manajer, menjadi pelatih, menjadi coach, dia yang mengarahkan anaknya apa. Ya, karena anak itu ya itu beda-beda. Rasulullah menyebut an-nas ma'adin, manusia itu seperti barang tambang. Kalau yang saya terapkan sekarang begini, kalau anak saya pinter, ya itu kalau santri saya ada yang pinter, itu orang tuanya saya bilang,
anak Bapak Ibu ini pintar. Ya, didik jadi ulama, didik jadi ilmuwan. Jangan berpikir kerja di mana, tapi berpikirnya bukan peta jalan pekerjaan, tapi peta jalan keilmuan. Jadi buat roadmap dia, itu roadmap keilmuan. Kamu harus ahli di bidang ini, ya. Nah, rumusnya itu TOP, ya, top, ya, rumus pendidikan Islam yang abadi. Tadi Umar bin Khattab kan ta'addabu tsumma ta'allamu. Ya, saya susun lebih mudah, praktisnya TOP. Top itu. T itu pertama, tanamkan adab atau akhlak mulia sebelum ilmu. Yang utama. Kita tuh didik anak yang penting dia cinta ilmu, yang penting dia jujur, yang penting dia bekerja keras, ya, yang penting dia tidak sombong, dia tidak penakut, gitu ya. Nah, itu namanya tazkiyatun nafs, prosesnya. Itu orang tua yang harus pertama kali menanamkan jiwa yang sehat. Jadi sebetulnya di Indonesia itu betul. Bangunlah jiwanya, terus bangunlah badannya. Benar itu. Nah, setelah itu baru bangun jembatannya. Ya, bangun bandaranya, ya kan? Bangun waduknya gitu. Ini kalau jiwanya nggak dibangun, ya, jembatannya dibangun, jalan layangnya dibangun, jalan tolnya dibangun. Oh, dia jiwanya nggak sehat, dia cinta dunia. Dia serakah. Nah, orang-orang ini nanti dia makan semen, makan kabel, makan besi gitu ya. Itu berbahaya, ya, karena jiwanya nggak sehat. Ya, dia dididik jadi pegawai pajak. Ya kan? Maka yang harus ditanamkan pertama sebelum ilmunya tinggi, adabnya dulu, akhlaknya dulu. Kalau dia jadi pegawai pajak cinta dunia, rusak. Gitu loh. Kalau dia jadi dokter, dikasih ilmu kedokteran, adabnya nggak benar, nah itu bahaya sekali. Dia akan jual resep nanti, obat-obat yang nggak perlu disuruh beli sama pasiennya, itu kerjaannya. Kenapa? Ya dia memang rusak akhlaknya. Maka dalam Islam nggak boleh ilmu yang tinggi diberikan kepada orang yang akhlaknya rendah, akhlaknya bejat, nggak boleh. Maka T-nya tanamkan adab sebelum ilmu. Yang kedua O. Ini tanggung jawab kita orang tua, guru. Utamakan ilmu fardu ain dalam mendidik. Nggak boleh kita mendidik anak pinter-pinter, lulus SD, ngajinya nggak bener, sholatnya nggak bener, wudhunya nggak bener, toharohnya nggak bener, akhlaknya nggak bener. Dosa orang tuanya. Dosa gurunya, dosa pemerintahnya. Itu ya. Jadi itu yang kedua, utamakan ilmu yang fardu ain. Rasul perintahkan 7 tahun anak suruh sholat. 10 tahun paksa dia sholat. Ya. Jadi jangan sampai anak lulus SMP, sudah akil balik, dia imannya nggak kuat, akidahnya nggak kuat, akhlaknya bejat. Itu nggak boleh. Prioritas pendidikan itu fardu ain. Ilmu yang wajib dimiliki setiap muslim. Dan yang ketiga, P, top tadi kan, TOP. P itu pilih ilmu fardu kifayah yang tepat. Jadi kita harus tahu potensi kita ya, mendidik diri kita juga penting. Kalau kita pinter, ya kadang-kadang anak itu saya tanya, kamu merasa pinter nggak? Enggak, Ustaz. Nah, saya bilang kamu salah. Harusnya kamu itu pinter. Kadang-kadang ada orang anak ya nggak ngerti kalau dia itu pinter, merasa nggak pinter. Nah, itu harus kita sadarkan. Tapi kalau dia pinter dan dia merasa pinter, ya, didik dia jadi ilmuwan. Saya kalau ngarahin anak saya ya sudah, makanya anak saya mulai nomor 5. Sebelumnya kuliah di UI dan lain. Kalau anak saya nomor 5 sekarang di pesantren, S1-nya pun ngambil kuliah dakwah. Saya suruh dia jadi dai. Dia nanya, kenapa saya harus kuliah dakwah? Nggak keren kan? Karena saya punya anak nomor 5 ini udah 16 tahun, udah nulis buku, udah ngisi seminar. Ya, umur sekarang 20 tahun dia nulis 3 buku. Dia udah jadi guru. Ya. Saya bilang, lah kalau kamu udah pinter, kamu kuliah ke kampus negeri. Nanti ditanya, kamu pintar begini, kuliah di mana kan? Ditanya, kuliah situ. Enggak. Kamu kuliah di kampus Dewan Dakwah. Nah, saya punya kampus. Ya kan? Tadi kan ada Mahfirah, ada kampus sekolah guru tadi ya, insya Allah. Nah itu anak pimpinan Mahfirah dan guru-guru Mahfirah wajib pilih kuliah pertamanya di kampus guru tadi. Nah, nanti kalau nggak diterima di situ, baru kuliah ke UI. Ya, baru kuliah ke Madinah. Jadi harus yakin kampus kita yang terbaik. Ya, karena di situ kita didik akhlaknya. Jadi saya bilang ke anak saya,
mendidik anak ya jadi dai itu lebih susah daripada mendidik anak jadi dokter. Ya, menurut saya, ya. Karena kan kuliah saya kan kedokteran hewan, jadi saya lebih tahu. Ya, jadi kalau ilmu kedokteran hewan itu lebih susah daripada ilmu dokter manusia. Karena pasien saya itu nggak ngomong. Kalau pasien dokter manusia itu ngomong, dia kan ditanya kamu sakit apa. Kalau pasien saya nggak bisa ditanya. Harus tahu saya ini kucing sakit apa, ya kan, anjing sakit apa, sapi sakit apa, gitu tahu. Jadi maksudnya begini nih, jadi mendidik anak akhlak mulia, ya apalagi di zaman sekarang ya, itu lebih diutamakan. Lebih, maksud saya lebih apa? Kalau anak ya, saya udah lihat sendiri. Kalau anak itu dari SD, dia sudah senang ilmu, dia senang baca buku, dia senang bertanya, udah kesananya itu dia nyari sendiri. Ya, itu udah anak saya itu udah nyari sendiri, dia riset sendiri, dia buat buku sendiri. Kenapa? Dia sudah ada basic ilmu. Maka dari kecil itu usahakan anak itu senang ilmu, cinta ilmu. Saya dulu kan di pondok ya, di pondok itu nggak sembarangan kita naruh buku, gitu ya, ada adabnya. Nah, saya kira begitu ya. Jadi kalau anak itu pintar, saya bilang tadi kan, didik jadi ilmuwan dengan TOP tadi itu konsepnya. Kalau anak itu nggak pinter, nah itu ringan tuh amanahnya. Ya sudah nggak pinter, jelek, miskin, ya. Nah itu hisapnya ringan di akhirat. Ya kalau udah pinter, kaya, ya cakep, keluarganya baik-baik gitu ya, itu berat itu. Itu berat di akhirat, pertanyaannya panjang. Jadi beruntunglah yang bodoh, ya, yang miskin, yang jelek, ya apalagi. Itu kalau yang cantik itu, itu lama hisapnya di akhirat. Ya, kayak moderator ini lama hisapnya. Nah, kamu dikasih wajah cakep buat apa? Itu ditanya nanti di akhirat. Ya. Jadi begitu ya. Ini semua nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita akan ditanya, iya kan? Pemalatus aluna yauma idzin anin na'im. Jadi ya, sudah cakep, ya kan, kaya, terus jadi presiden lagi. Oh, itu berat itu. Itu lama masuk surganya itu, jangan dikira enak, ya. Dia tanggung jawabnya pertanyaannya berat, ya. Makanya kalau apa namanya? Kalau di akhirat tuh ya, yang ringan tuh office boy gitu. Ya mau apa lagi, menzolimi orang nggak bisa. Tapi kalau udah kepala bagian, dia kan, manajer sampai direktur, oh itu berat. Ya, jadi hati-hati ya yang dikasih nikmat Allah semua udah pinter, udah ini ngumpul, siap-siap di akhirat panjang pertanyaan. Maka Rasulullah SAW itu kan ketika beliau wafat ya, itu hartanya habis untuk disedekahkan. Nggak ada yang ditanya lagi di akhirat gitu, ya kan? Sudah selesai di dunia. Gitu. Ya, makanya saya heran ada orang yang di dunia ini numpuk. Saya tahu ada pengusaha itu, sertifikat tanahnya itu ratusan. Ya, numpuk macam-macam. Nah, itu saya bilang gimana tanggung jawabnya? Ini ya penting sekali. Dalam surat Luqman ayat 16 itu kan ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Jadi sekecil apapun di dunia ini akan ada pertanggungjawaban di akhir. Ya. Jadi ini enaknya kalau kita itu didik anak bener, nggak usah khawatir. Ya, terus terang ya, anak saya itu saya bilangin sama santri saya, kamu jadi guru ngaji, peluang masuk surganya besar. Kamu jadi anggota DPR, jadi wali kota, jadi gubernur, jangan dikira gampang masuk surga. Ujiannya itu berat, ya, bukan nggak boleh. Ya. Maksud saya jangan merasa kalau jadi guru ngaji, ya, itu lebih rendah martabatnya daripada jadi anggota DPR, gitu loh. Ya, karena peluang untuk masuk surga itu besar. Ya kan, guru ngaji itu kalau bener ya, coba ngajarkan Al-Fatihah saja. Sampai anak itu bener baca Al-Fatihah, dia sholatnya diterima, berapa pahala yang diterima oleh gurunya, oleh orang tuanya. Nanti yang diajar itu ngajar lagi. Itu semua dapat pahala terus, mengalir terus. Ya, mengalir terus. Jadi beruntung kalau, makanya kalau bisa gitu ya. Dulu saya pernah nulis artikel tahun 2017, saya beri judul One Family
10 children. Satu keluarga, judul artikel saya itu Presiden 10 anak. Jadi konsep saya kalau jadi presiden, program saya One Family 10 Children. Satu keluarga 10 anak. Ya, nah kan keren kalau 10 anak jadi guru semua. Atau jadi pejuang kebenaran, itu orang tuanya pahalanya mengalir. Makanya rugi sekali ada orang yang mau child free, ini nggak ngerti nih. Ya. Rugi sekali yang punya anak itu tujuannya supaya tabungan amal kok. Ya, makanya didiknya yang benar gitu loh, ya kan? Saya punya santri ya, pinter, ada yang pinter, ada yang pas-pasan banget lah intelektual. Tapi keren banget dia. Teman-temannya nulis paper presentasi sampai ke Malaysia. Dia cuma nulis paper 1 halaman. Judulnya apa? Saya ingin jadi guru ngaji. Betul, dia lulus pesantren tingkat SMA, jadi guru ngaji. Keren banget. Saya puji itu. Waduh, kamu betul-betul hebat. Jadi orang bermanfaat. Iya kan? Dan alhamdulillah, sampai sekarang ya kita nggak pernah dengar laporan ada guru ngaji mati kelaparan. Ada nggak berita guru ngaji mati kelaparan? Alhamdulillah ya nggak keluar ya nggak ada beritanya. Nah begitu ya. Jadi ini memang secara umum ya TOP tadi diterapkan pendidikan itu untuk anak supaya kita melahirkan anak yang soleh. Untuk apa anak yang soleh? Anak yang akan menjadi tambang emas bagi pahala bagi orang tuanya. Ya, jadi kalau didik anak itu visinya sampai akhirat gitu loh. Ya kan jangan di dunia aja. Dia nanti membanggakan orang tuanya, membanggakan berapa lama ya kan. Dia anaknya jadi gubernur misalnya gitu ya. Saya nggak mengatakan jadi gubernur nanti nggak keren ya. Asal dia jadi imam yang adil di akhirat, yang pertama masuk surga. Cuma menjadi imam yang adil itu berat. Ya. Jadi yang mau jadi gubernur, mau jadi wali kota, mau jadi presiden, itu menurut saya itu nekat. Itu berani betul. Jangan hanya dilihat di dunia. Saya itu alhamdulillah pernah jadi wartawan di Istana. Waktu dulu Republika ya. Mungkin sekitar aktif 4-5 tahun lah zaman Pak Harto. Jadi saya kenal ya presiden, jenderal, menteri gitu yang masa mudanya begini, nanti setelah sekian puluh tahun saya nggak ketemu, sudah masa tuanya saya tahu, ya beda sekali. Ya kalau inget dulu, ya itu belum di akhirat, ya di dunia ada sudah banyak penyesalan. Di akhirat nanti banyak sekali yang menyesal. Kemudian kita nggak termasuk yang rugi yang menyesal. Saya kira demikian. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah ya. Luar biasa, jazakallahu khairan katsiran Ustaz Adian saya ini sudah share kepada kita. Ini masih ada waktu Ustaz. Kita akan buka sesi tanya jawab. Ya, silakan. Siap. Dan ini tadi ketika disampaikan konsepnya ini sesuai nih dengan konsep Ustadz Hatta, foundernya dari Kampung Maghfirah ya, bahwa semua itu harus menjadi guru. Sehingga tujuannya didirikan STP Maghfirah itu salah satunya itu. Dan juga cocok juga didirikannya Milbos ya, Maghfirah Islamic Leadership Boarding School. Jadi para santrinya itu tidak hanya disiapkan menjawab soal ujian, tapi juga menjawab masalah kehidupan. Baik, Bapak Ibu, Kang Tete, ini masih ada waktu ya. Saya coba baca terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk. Sebentar. Nah, ini Ustaz, kesenjangan antara konsep pendidikan Islam, sistem yang terbentuk di lingkungan sekitar, kebimbangan dalam menerapkan teori dan prakteknya. Solusinya gimana nih, Ustaz? Guru. Jadi yang terpenting dalam pendidikan itu faktor guru. Sekali lagi, guru itu yang terpenting orang tua. Jadi nggak ada pilihan. Ya, kalau soal kurikulum, konsep itu bisa diatur belakangan. Dan juga nggak ada alasan yang saya gini. Kenapa kamu nggak didik anak yang benar kalau di akhirat ditanya, ya Allah, habis presidennya begini, menterinya begini, itu nggak bisa jadi hujah. Ya. Pokoknya kalau orang udah berani nikah, berani punya anak, nggak ada pilihan. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, mau kamu tinggal di Mekah, mau di Rusia, ya kan, mau di Papua, mau di Amerika, tetap harus mendidik anak dengan benar. Itu kewajiban orang tua.
Ya, makanya kalau mendidik ini berat, ya, jangan coba-coba beranak banyak dulu. Nggak bisa 10 ya Ustaz ya? Didiknya berat. Ya, kalau soal istri itu ya, kalau Al-Quran kan minimal 2. Masna wa thulatha wa rubah. Perintah Quran itu 2, 3, atau 4. Ya. Wa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Jika takut tidak bisa berlaku adil, bukan takut sama istri tua ya. Jika kamu takut tidak berlaku adil, maka 1. Gitu loh. Jadi kalau kamu takut sama istri tua, ya jangan takut. Ya, jadi bukan karena Qur'annya nggak ada begitu. Qur'annya itu takut berlaku adil, gitu loh, ya kan? Jadi kalau kamu takut ya tidak bisa berbuat adil, maka 1 saja. Karena berbuat adil itu susah. Bukan nggak bisa, susah. Ya. Nah, adil itu, definisi adil aja nggak ngerti gimana berbuat adil. Kalau ditanya apa sih adil itu gitu ya, nggak ngerti juga. Adil itu bukan hanya istri dikasih rumah 1, mobil 1, sama bajunya warna coklat, nah, gitu. Bukan sama rata sama rasa ya Ustaz ya? Nah, adil itu menempatkan pada tempatnya. Ya kan, kalau istri yang 1 cantik tapi bodoh, ya, nah itu harus dididik sesuai dengan potensinya, gitu loh. Ya kan, yang 1 istri cantik tapi pinter, nah harus dididik sesuai dengan potensinya supaya dia bermanfaat. Itu adil namanya. Itu ya, Mas Moderator ya. Jadi begitu. Jadi adil itu susah, ya. Makanya 1 saja. Kalau takut berlaku tidak adil. Tapi tadi pertanyaannya kan bagaimana ya soal ini ya? Harus memang suami tanggung jawab. Berat jadi laki-laki. Di akhirat itu yang kalau orang Jawa bilang di perkoto nanti di akhirat itu laki-lakinya. Ya. Jadi kalau suaminya jahat, ya istri nggak ditanya mengapa suaminya jahat. Tapi kalau istrinya jahat, ya kan, istri bisa nuntut suami, ya karena tanggung jawab istri pada suami. Dalam Islam begitu. Makanya kenapa di dalam Islam akad nikah itu dipegang laki-laki, karena laki-laki berat tanggung jawabnya di akhirat. Karena ku anfusakum ahlikum naro itu pada laki-laki tanggung jawab. Nah, itu masalahnya. Makanya kalau harusnya ya kalau ingat akhirat ya, justru istri itu nyuruh suaminya kawin lagi, Mas. Karena meringankan dia di akhirat. Ya, tapi kalau suami harusnya nggak mau. Karena suami nambah lagi, tambah berat dia. Jadi kalau ada istrinya nyuruh kawin lagi, suaminya harus curiga. Nah, kamu jebak saya nih. Ya, nah itu berat, tanggung jawab saya di akhirat tambah berat gitu. Nah istrinya enak, ya Allah tanggung jawab saya seminggu, yang 3 minggu bukan urusan saya, jadi laporannya tipis ya. Ini kalau mata kuliah saya worldview, jadi dia harus sadar bahwa semakin banyak nikmat yang kita terima di dunia, semakin berat di akhirat. Itu kan sama kayak gini dalam Islam, kata Imam Al-Ghazali gini, Inna aktsarul khalqi ahlakahum hubbul madhi wa karahiyatud dzam. Sebagian besar manusia itu hancur binasa karena suka dipuji, nggak suka dicela. Gitu kan? Kenapa? Karena kalau orang dicela itu dia dapat pahala. Difitnah, dicela, ya kan? Dapat pahala dia. Tapi kalau dia dipuji, malah dia nggak dapat pahala. Nah, milih mana? Mau dicela atau dipuji? Nah, ini manusia, ya kan? Jadi kalau dia itu ingat akhirat, perspektif hidupnya akhirat, dia tenang. Misalnya ya, dia jadi istri, suaminya jahat, suaminya nyeleweng, suaminya ini, tanggung jawab suaminya, kan gitu. Istri nggak ikut tanggung jawab. Yang penting ingatkan aja, dia nggak mau, udah kamu sendiri tanggung jawab. Ya, istri nggak kena, karena di akhirat tanggung jawab istri itu sendiri. Dia anaknya, dia wajib menjaga. Itu enaknya jadi kayak kita ini, makanya jadi rakyat tuh enak. Ya, kita makan, bisa senyum, gitu lah. Antum bisa presiden kita kayak kita ketawa-ketawa, senyum, gitu kan? Berat. Ya, Menteri Keuangan bisa nggak senyum sekarang? Susah.
Menteri BUMN, kebakaran Pertamina, ya bisa nggak dia senyum? Susah. Oh, ya kan, apa namanya, pelumpang terbakar dia ketawa-ketawa kayak kita. Wah, itu bisa habis ya dalam sehari. Itu enaknya kita jadi rakyat, ya kan? Enak kita ini mau makan ya tinggal makan, ya kan, ketemu orang ketawa. Itu nikmat kita itu. Begitu aja. Jadi kunci perbaikan pendidikan itu guru. Udah, itu yang penting. Terima kasih. Siap, Ustaz. Ustaz, mohon maaf nih, ini waktunya sangat terbatas, tapi ada beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan nanti bisa dijawab. Ini pertanyaan-pertanyaan ini nanti kita kumpulkan, nanti mungkin Ustaz berkenan menjawab, nanti kita share di grupnya, Ustaz. Gitu ya. Nah, kemudian menutup sesi kali ini, Ustaz, apa yang kira-kira bisa kita simpulkan dari pembahasan kita sore hari ini? Baik, terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau nanti ya mau ada yang mau serius betul-betul jadi guru orang tua gitu ya, nanti insya Allah 1-2 hari ini saya membuka kembali kelas pendidikan guru keluarga. Ya, selama setahun 10 mata kuliah untuk bisa menjadi orang tua yang baik, full online. Nanti tentang bagaimana memahami konsep ilmu dalam Islam, konsep pendidikan, tentang bagaimana pendidikan Al-Quran untuk anak, ya, pendidikan sejarah untuk anak, kemudian juga apa namanya, konsep keluarga sakinah dan lain-lain. Pokoknya bagaimana cukup bekal lah menjadi orang tua yang baik. Itu perlu ilmu. Ini kan kita baru awal ya, karena di era sekarang ini, di era internet, dari rumah saja. Sekarang ini anak kita bisa jadi dokter. Ya, mau dokter ambil di Amerika, mau di Eropa, mau di Timur Tengah itu bisa. Asal orang tuanya bisa menjadi coach, menjadi pelatih bagi anaknya. Jadi meskipun anaknya di pesantren, itu pengalaman saya anak waktu di pesantren, kita nggak boleh diem. Ya, kita harus tetap ya mengawal. Nah, itu pentingnya kita tahu konsep pendidikan. Jadi nanti apa namanya, insya Allah ya mudah-mudahan ini menjadi ilmu. Jadi salah kalau orang beranggapan ya bahwa mendidik anak itu nggak perlu ilmu, ya salah-salah. Karena itu yang kita bawa sampai akhir. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Menjaga anak di era sekarang ya, supaya nggak masuk neraka itu nggak gampang. Itu perlu ilmu, perlu keikhlasan, perlu kesungguhan. Itu sementara. Kemudian yang kedua, kalau memang ada hal yang perlu ditanyakan, silakan langsung ke handphone saya boleh ya. Nanti yang mungkin nggak bisa dibicarakan secara terbuka gitu ya. Ada beberapa yang nanya ke saya tentang kasus-kasus anaknya. Sejauh itu tentang pendidikan, insya Allah saya coba berbagi ya pengalaman yang saya jalani maupun pengalaman saya di bidang pendidikan. Itu banyak sekali kasus-kasus yang sayang, saya melihat kadang-kadang gini, ada anak yang pinter gitu ya, tapi orang tuanya nggak ngerti, dia cuma berpikir anak pinter jadi dokter, supaya dia duitnya banyak. Dia berpikirnya simple, terlalu simple. Kita jangan begitu cara. Anak kita itu potensi. Apakah dia jadi dokter harus, tapi harus lebih dari itu. Jadi ada anak, Bapak Ibu sekalian ya, misalnya ya, anak ini pinter, ya, dia fisiknya bagus. Kemudian dia cerdas, dia punya potensi lah. Nah itu dia potensinya pemimpin. Nah kalau anak potensinya pemimpin, jangan salah. Kalau bahasa saya gini, anak ini sebetulnya bibitnya, gennya itu singa. Dia sebetulnya anak singa, tapi dididik dengan standar kucing. Akhirnya dia ngeong, gitu. Anak ini sebetulnya anak elang, tapi dididik dengan standar burung puyuh. Akhirnya dia nanti keluar nggak bisa terbang. Karena memang dia tidak ngerti bahwa dia itu burung elang. Jadi gini, model pendidikan yang massal sifatnya, ya, itu model pendidikan yang rata-rata. Ini saya perhatikan banyak sekali orang tua yang sebenarnya punya anak yang harusnya jadi singa, tapi diserahkan ke proses pendidikan jadinya kucing. Ya, akhirnya keluar dia nggak menjadi singa. Gitu. Rasulullah menyebut manusia itu seperti barang tambang kata Rasul. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam, seperti emas perak. Jadi kalau anak kita potensinya emas, kenali betul, nanti didik dia dengan standar emas.
Jangan standar batu akik, beda lagi. Ya, nanti yang standarnya tembaga, ya didik dengan standar tembaga. Nah ini ya, jadi begitu. Silakan kalau nanti mau diskusi, kalau waktunya ya kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan khilafan ya. Tadi saya bercanda saja kalau yang tentang istri nyuruh suami kawin lagi itu, karena sampai sekarang juga istri saya alhamdulillah ya belum pernah nyuruh saya, ya, karena belum saya suruh. Ya, jadi Siap, Ustaz. Ustaz, kalau yang tadi saya juga belum nyuruh dia supaya nyuruh saya. Gitu. Tapi untuk saya nyuruh dia, nunggu dia nyuruh saya juga. Ya. Jadi saling menunggu. Nah, saling. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau info yang tadi bisa di search di mana ya, Ustaz ya? Belum. Nanti saya share ke siapa? Nanti ke WA yang hubungin saya aja, ya. Siap. Siap. Ya, saya pamit ya semuanya, Bapak Ibu semua ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran kepada guru kita Ustadz Adian Husaini. Luar biasa ya Bapak Ibu semua. Ini semakin membuat kita termotivasi untuk menjadi orang tua yang soleh ketika kita menginginkan dan mendambakan putra-putri yang soleh dan soleha. Baik, sebelum ditutup, kita seperti biasa ada foto bareng. Tapi sebelum foto bareng, Bapak Ibu semua, saya ingin menginformasikan ada pemenang door prize yang sudah kita pilih, ya. Ini berasal dari hasil story di Instagramnya, ya. Dan pemenangnya adalah ini dia. Pemenangnya adalah akun IG-nya wening_ma, ya. Jadi silahkan nanti kita akan hubungi ya. Ini atau kalau ada di sini boleh angkat raise hand Bapak Ibu semua. Ini 30 strategi mendidik anak. Nah, bagi Bapak Ibu yang hari ini juga pengen memiliki buku tersebut, itu bisa banget hubungi ke admin kita. Boleh nanti admin boleh diketik nomornya. Ya, oh Mbak Wening ada tuh ya. Insya Allah nanti akan di DM sama admin kita, Mbak. Kemudian bagi sahabat yang ingin memiliki buku ini, silakan hubungi nomor admin. Admin boleh ketik nomornya di chat ya. Silahkan. Buku ini memuat 30 strategi dalam mendidik anak-anak. Masalah dan kenakalan bukan lagi masalah, melainkan sumber kekuatan untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi yang unggul. Membaca buku ini mendapatkan 2 keuntungan sekaligus. Yang pertama, pendidikan anak dengan cara yang positif, sekaligus mendidik kita orang tua maupun mendidik menjadi pemimpin yang banyak cara dalam menghadapi masalah. Begitu, Bapak Ibu semua. Insya Allah nanti kita akan share di grup, ya. Itu nomornya tuh tadi sudah ada, tapi nanti insya Allah semuanya kita akan share di grup. Mengakhiri pertemuan hari ini, Bapak Ibu semua, silahkan dinyalakan kameranya. Seperti biasa kita akan foto bersama terlebih dahulu. Siap? Ya. Minimalnya mah Anda nyala tuh pas foto saja. Tidak apa-apa, saya mah sudah bahagia. Ya. Tuh kan ternyata banyak, Masya Allah. Saya tidak ngomong sendiri ternyata. Ada yang memperhatikan, ada yang berduaan. Aduh, ya. Ada yang lagi sendiri juga, tidak apa-apa. Dinikmati saja ya. Siap? Silahkan tampilkan wajah yang paling bahagia. Oke. Slide pertama. Yang off kamera tidak apa-apa. Silahkan yang punya uzur syar'i mungkin lagi masak atau lagi ngasuh anak, boleh, nggak apa-apa ya. Ini yang bisa saja Bapak Ibu semua. Oke, sebentar. Slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua. Sip. Yang ketiga. Wah, yang ketiga ini cuman sedikitan nih. Tidak apa-apa ya. Yang keempat dan seterusnya tidak nyala kameranya. Tidak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Bapak Ibu semua, untuk kajian kita besok, insya Allah ini dia pengisinya, boleh ditampilkan juga. Insya Allah ada Ustazah Aini Aryani. Beliau adalah co-founder Rumah Fikih, Bapak Ibu semua ya. Silakan diagendakan besok Selasa 7 Maret 2023, insya Allah masih di tempat dan waktu yang sama ya.
Begitu Bapak Ibu semua, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita di Ngapak Ngaji Parenting Pulang Kantor. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan untuk mudah mengikuti kajian di sore hari ini ya. Setiap harinya kita akan ada kajian sampai bulan Sya'ban pada asar, dan insya Allah di Ramadan ba'da subuh, Bapak Ibu semua. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang pengen buku yang tadi, silahkan nanti kita umumkan di Instagram, di grup Bapak Ibu semua. Dan bagi yang ingin door prize, silahkan share ya apa saja materi yang menjadi aha momen atau ringkasan materi hari ini. Silahkan share di Instagram ya, kemudian tag Kampung Maghfirah, kemudian pengisi acara dan Fahmi Jago MC. Nanti yang beruntung insya Allah kita siapkan door prize yang menarik ya, karena kita juga adalah Maghfirah Pustaka penerbit. Jadi insya Allah buku-buku yang berkualitas akan jadi door prize buat Anda semua ya. Sampai ketemu besok Bapak Ibu semua, terima kasih banyak ya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum.